Setelah bapak-bapak ibu-ibu mengerti, kita lanjut nanti pembahasan tentang sunnah wudhu. Wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, dan sunnah wudhu yang selanjutnya yaitu menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan jari-jari kedua kaki. Jadi di sela-sela begini. In wasolal ma'u ilaiha, jikalau sampai ia air ilaiha terhadap asobi, terhadap jari. Maksudnya kalau air itu memungkinkan sampai ke sela-sela, itu sunnahnya di sela-sela. Wa illam yasil illa bihi, jikalau tidak sampai tuh air illa bihi kecuali dengan tadi tuh menyela-nyela kal asobi multafati, seperti jari-jari yang rapat. Jadi andai kata nih jari-jari kita rapat, kira-kira nih kita yakin bahwa air tersebut kurang sampai, ya kurang sampai, maka hukumnya wajib tahliluha. Jadi wajib tuh. Tadi sunnah menyela-nyela jari kaki, jari tangan tuh. Tapi kalau Bang Mamun emang biasa ngerokok begini dulu nih, seringan ngerokok rapot, iya rapot misalkan, maka hukum menyela tadi tuh Bang Mamun jadi wajib, karena takut air gak sampai ke jari sela-sela jari. Itu kan makanya al-hukmu yang dulu hukum itu berjalan bagaimana ilahnya, bagaimana situasinya. Tadinya sunnah menyela-nyela jari dan tangan kaki, bisa jadi kalau jari-jari kita rapat. Ada kan orang jari-jari rapat ada? Iya, buat apa atau apa? Wa illam yata'atta, kalau sulit nih jari-jari sulit nih tadi ngerengganginnya, kita mau tahlilnya susah karena saking rapatnya, ya tahliluha oleh menyela-nyela. Kalau sulit nih saking rapatnya tuh Bang Mamun, orang ngomong dulu susah tuh untuk menyela-nyela jarinya, ya haruma bakuha, maka haram untuk dibelah atau disobek. Jangan dipaksain, tuh. Tadi sunnah menyela-nyela, ya. Kira-kira dari kita nih biasanya gini, enggak. Jadi wajib kalau orang, bisa jadi haram kalau maksain. Tapi misalkan di bakuha, di apa namanya, disobek, di silet gitu. Saya nanya, orang kan tuh hukum tuh begitu tuh hukum. Suka begini aja nih, begitu tuh. Terus dia ini aja jadi ini enggak itu tuh gimana maksudnya tuh? Ya maksudnya ini kan ini mah menyela-nyelanya maksudnya pas lagi kita membasuh dua tangan, bukan membasuh apa namanya telapak tangan, bukan. Enggak, saya sering lihat tuh orang enggak begini aja tuh. Itu. Terus ya maksudnya ini kan enggak begitu tuh. Seharusnya kan begini tuh. Ini enggak dia gitu aja tuh makanya. Habis itu langsung muka ya. Ya maksudnya ya biasa seperti ini wudhu, cuman maksudnya yang saya nggak ngerti itu dia begini, ya berarti kan ini nggak kena tuh. Iya. Jadi gimana tuh hukumnya itu? Ya kalau dia yakin sampai mah jadi. Kan intinya balik ke diri kita. Oh tergantung yakin kita ya. Iya. Iya. Tapi itu juga dengan ilmu maksudnya. Paham nggak? Ini mah belajar. Ya. Kalau belajar kita jadi tahu tuh. Jadi mau belajar kagak ngeliat orang doang begini. Itu udah. Ayo udah. Itu tahu dari mana? Gitu. Gini aja tuh. Jadi ya kan maksudnya kan nggak kena air nih, seolah-olah nggak kena. Jadi begitu loh. Jadi gimana ya? Ya seharusnya kan ya kalau dia begini kan mungkin pasti kena lah walaupun nggak begini. Sering saya ngeliat itu
Iya, makanya harus kudu belajar tuh, jangan cuma ngeliat orang Ya. gitu ya. Tuh anak kita ajarin, udah 7 tahun ajarin jauh, kudu itu bapaknya juga ngaji dulu. Bapak tahu dari mana bang? Bapak ngaji YouTube. Lihat aja di YouTube bang. Ya anaknya bukan diajar nih nonton YouTube nonton nih. Ini nonton. Sekarang begitu kan, namanya juga bapak milenial. Berarti paling aja kita begini, walaupun nggak punya kita nggak kena. Ya jadi tadi hukum tuh ya menyela-nyela sunnah. Tapi kalau rapat jadi tapi saking rapatnya susah. Nggak boleh tuh dipulang. Iyalah, jangan ini nggak kena batu. Itu hukum tuh. Nah selanjutnya wa kaifiyatu tahli lil yadaini bitasbih. Kemudian bagaimana caranya menyela-nyela? Tadi katanya sunnah menyela. Terus caranya gimana? Tata cara nyela-nyela mah kalau jari-jari tangan dengan bistasbih, dengan menjalankan tuh gini menjalani itu ya. Itu cukup nih kalau tangan. Itu kalau tak warijla ini bagaimana kalau tata cara jari-jari kaki mah bi ayabda bikin soriyat dihil yusra min asfali rijli mubtadaan bikin siri rijli yumna khotiman bikin siri yusra. Caranya begini nih, kalau kaki nih anggapnya kaki ya, kalau begini saya nggak tahu pak. Ini anggapnya kaki, caranya kelingking kiri gini dari ujung kelingking kanan mulainya. Ini kalau mau ikut litibak cara sunnah Nabi, jadi gini nih, ini kaki nih, terusin ke kaki sini nih, kaki sini ya, pakai tangan ini kiri apa kelingking kiri gitu tuh, terus sampai ke ujung kelingking kiri. Itu sama sekali saya nggak pernah lakuin tuh. Ya orang nggak tahu. Jadi pakai misal keren kan Semua nggak bisa ngelakuin. Lah ya tahu ladina lah ya tahu wala ya lah wala ya malu alam. Jadi orang nggak bakal sama orang yang tahu sama nggak tahu. Gimana cara tahunya? Udah belajar. Maka hukum bertawadu ini mah dari ajaran fikih hukum wajib dong aku. Iya sih. Sekarang Mungkin aja deh kita tuh asal masalahnya ini aja tuh udah tuh. Ya itu maksud gini, yang seperti saya barusan ya, itu maksudnya gimana apa ya? Itu sah nggak kita sembahyangnya tuh? Apa ambil sembahyang? Sekarang udah tahu ilmunya kira-kira masuk nggak tuh air? Gimana kan? Sekarang udah tahu nih caranya nih bahwasanya sela-sela jari kita wajib sampai air wudhu. Kira-kira Bang Mamun, iya, bahkan baru tahu nih kemarin itu begitu masuk nggak air? Ya masuk sih kan. Tapi Allah kalau kemarinnya enggak. Saya nggak. Jadi kan yang selalu. Ya pokoknya kalau nggak masuk nggak jadi gitu. Gitu ya. Kalau wudhunya ngacakan, sholatnya nggak diterima. Tapi Pak Ustadz, kalau yang air banyak itu ya, dia langsung nyebur aja tuh kakinya. Yang kemarin tadi dibahas, boleh. Boleh ya. Boleh kalau air banyak. Kayak di sini tuh, belum bola, kan ada pembobakan dari zaman dulu. Kayak di apa tuh ada pembobakan. Iya sebetulnya gitu. Kaki boleh. Yang penting lebih dari 2 bulan. Jadi kita kalau bergerak berarti mesti paling. Nah, jadi caranya gitu ya. Kalau kaki pakai jari kelingking kiri dimulai dari kelingking kanan. Dari bawah tuh nyarinya. Set gitu ya. Itu kalau mau ikut kata itu sudah hama. Maka sunnahnya wudhu itu duduk. Ada. Jadi disunahin itu duduk, bukan diri. Bancet yang lihat. Nggak biasa kita mau orang nggak biasa. Kan saya mau tanya itu ya. Itu maksudnya yang saya bilang tadi. Itu sah nggak kira-kira tuh saya? Ya. Bang Mahmud kira-kira yakin ke tuh air sampai begitu? Ya kemarin-kemarin sih ya belum tahu ya. Saya yakin aja. Tapi sekarang kan saya kalau udah tahu ilmunya
Kira-kira di hati ragu, berarti sholatnya nggak jadi, kodoin. Ya habis gimana kalau kan kita nggak tahu. Kalau nggak tahu apa? Nggak tahunya karena apa nggak belajar? Ya nggak belajar sih. Siapa dulu nggak belajar? Ya saya pikir bersiram-siram masuk ya. Kan begitu. Alasannya nggak tahu. Kecuali kan jahil ada dua. Ada kalau jahil kita di tengah-tengah pulau, guru nggak ada, udah nggak ada, kayak nggak ada, itu dipaku. Tapi kalau kita mah guru banyak sih, kekean, ya nggak? Ini sama baru nih dapetin Di berdiri ini guru sekekean, kita nggak belajar, terus kita lah baru tahu. Ini kelihatan kamu loh. Bodoh. Tahu saya ya saya yakin aja jadi bersih-bersih aja gitu. Sekarang contohnya tangan kiri, terus kaki tangan kiri. Terus sih langsung jempol. Oh enggak, kan susah tuh dirinya kalau gitu. Ya makanya duduk, sunahnya duduk. Kalau kita kan bisa kita kerjain nih untuk kaki kanan pakai tangan kiri, untuk kaki kiri. Walidalika maka demikian itu kalau lah berkata ya yusannu lil mutawadi'i al-julus. Iya. Disunahkan orang yang berwudu itu duduk. Bukan berdiri. Ini pakai jari ini. Nah ya, tujuh. Wa taqdimul yumna al yusra dan mendahulukan yang kanan daripada min yadaihi wa rijlaihi, dari kedua tangan dan dua kaki. Jadi kanan dulu nih 3 kali baru kiri, ya, atau kaki kanan dulu baru kiri. Amal udwanil ladani, adapun dua anggota itu hulu yang mudah gosluhuma untuk membasuhnya ma'an secara bersamaan. Kalau ini walayu dimul aiman minhuma. Tapi kalau anggota yang gampang dibasuh mah nggak pakai kanan nggak pakai kiri, mana pipi nggak begini kan, misalnya udah pipi kanan dulu, nggak ada kesunahan. Yang ada kesunahan cuma tangan dan kaki. Apa misalnya kayak apa nih, pala kali kiri dulu kanan dulu gitu, nggak ada kesut. Bahkan sampai ke kuping itu nggak kanan lu kiri dulu, bareng sunahnya bang. Terus gitu tuh, makanya bang mau ngaji kadang-kadang sebulan sekali datang. Tahun terakhir juga bilang iya. Katanya apa? Baru tahu. Iya baru tahu di sini mah nggak diaci. Iya. Di identiknya sama. Saya siram-siram aja udah nggak ini lagi. Itu gimana tuh kalau wudhunya nggak jadi, sholatnya nggak? Makanya wajib makanya kita mandi buat begini. Udah ngaji, banyakin ngaji. Habis ngaji apa? Ibadahnya ditambahin. Habis sholat fardu nih, jamaah itu ngerjain kodok. Habis sholat zuhur nih, di sholat jamaah ngerjain kodok dulu, kodok johor gitu. Untuk kajian kita baru ngerjain ba'diyah. Kalau bisa udah ba'diyah mah belakangin dah, yang penting kodok dulu. Emang kalau punya kodok mah. Jadi ya, saya tanya nih, yang berarti yang kemarin-kemarin karena saya nggak, ya bisa aja kan yang dikatakan maksudnya nggak kena air. Ya nggak bisa ngomong bisa aja begitu. Kira-kira masuk nggak? Iya. Kalau begini-gini doang nih. Ya kalau gitu sih namanya enggak juga kali. Maksudnya gini seperti keran tuh. Ya udah kotor di kita gini aja tuh. Jadi belum perasaan masing-masing itu mau jawab sendiri. Iya. Ya. Yakin sih masa cuma ya nggak tahu. Tuh kalau anggota yang kira-kira bisa dikerjain bareng mah palayuk dimul aiman nggak ada sunnah untuk mendahulukan ya kan. Dari tohironi damatan wahidatan, bahkan cara mensucikannya dengan satu kali berbarengan. Ya. Kemudian mualat itu terus menerus, artinya tidak wa yu'abbaru anha bitatabu'i.
Yang dimaksudnya itu dengan dihitung antaranya itu mualat bitadabui dengan terus menerus ngikutin wahia ala yang sula baina udwa ini tafrikun katiro. Jadi jangan sampai terjadi antara anggota yang misalkan tangan ke rambut ya, anggota dua itu tuh atau dari rambut ke kaki tafrikun katiro dengan terpisah yang banyak. Mana Bang Mamun habis cuci muka kalau kedua ada batang baru nyuci tangan. Ya itu bangetan kali. Boleh nggak boleh? Ya boleh, cuman nunggu habisin waktu. Tapi nggak dapat tuh sunah mualat nggak dapat. Iyalah. Misalkan mau mempraktekin ilmu nggak apa-apa. Ya. Iya dari muka nih, muka ngerokok dulu dua batang. Itu Baru bangetan tangan. semua. Ya bisa terjadi kan mana? Kayak contoh misalkan di rumah nih air mati Iya. habis, Oh. kan bisa aja. Habisnya diterusin di musola tangan, boleh nggak? Boleh tuh, boleh. Ya boleh. Terus menerus dari muka, tangan, rambut, kaki itu masuk sunnah, disebut mual. Di musola sampai tangan habis airnya, pindah ke rumah Bang Mahfud. Ya, Ada air nggak? ya maksudnya nggak usah niat Kaki lagi belum kan? ini. Iya, boleh. Nggak maksudnya niat lagi kita langsung. Enggak niat lagi. Tadi niatnya kan di muka pertama. Ya. Sekira-kira mana? Sekira layajibul magsulu qoblahu, sekira-kira enggak kering tuh. Kalau misalkan dari muka ke tangan kita masih basah, itu disebut mualat. Tapi kalau muka kita basuh, terus kita merokok dulu batang, kan kering tuh air yang di muka kering. Nah itu disebut enggak mualat, maka enggak dapat sunnah mualat. Ya, ma'itidalil hawai sekira-kira nih hawanya sedang, ya nggak panas nggak dingin. Wal mizahi badan kita juga sehat-sehat aja. Wal zamani dan zamannya. Maka kalau misalkan sampai tuh kering antara anggota satu dan keduanya, maka batal mualat. Gitu ya. Ida salasa wal itibaru lil akhiri goslati. Nih yang disebut tiga kali mah dihitungnya pada akhir basuhan. Mana? Nih kita basuh misalkan tangan, gitu ya. Belum sempurna. Itu belum dihitung satu. Kan satu gitu kan. Ngomong kan gitu doang dari basuh. Ini belum sempurna. Maka nggak dihitung satu. Harus sempurna dulu. Tuh. Terus misahin dulu nih sama air. Ini air nih muncul. Jangan satu air masih di situ aja mau nggak? Masih di situ. Itu nggak jadi dihitung 3 kali. Harus misah dulu sama air. Angkat air. Iya yang penting Iya. ya paham nggak? Putus dulu. Putus. Jangan langsung sambung. Kadang-kadang orang kan ada 3 kali langsung dikocoran kayak gitu. Iya. Dianggap enggak. Itu kan putus dulu ya air. Kita boleh kan itu? Ya ini kan sunnah. 3 kali mah sunnah. Ini kan bicara sunnah. Kalau kita mau dapat pahala 33, itu putusin dulu dari keran itu yang air. Tapi dengan catatan yang anggota tersebut sempurna. Paham nggak? Bukan ini doang, bukan wudhu doang. Mandi juga sunnah 3 kali. Ini capek banget mandi model. Sempurnain dulu, di wudhu, kobel-kobel dulu semuanya. Kobel. Berarti Pak Ustadz, kalau kita hanya segini aja belum sempurna sih. Belum. Makanya paling susah buka sih. Kalau nggak saya mah rata-rata guru-guru saya semua ngomong buka. Paling susah karena ribet banget. Bukannya diusap begini bukan. Cuma diratain. Ngalir air. Kalau sini. Itu air. Kalau yang kita perhatiin mah nih orang wudhu muka digomong 3 kali sejauh apa dapatnya mas sekali ujung-ujungnya dia ngomong 3 kali basuh tapi hitungnya sekali karena nggak kelihatan sempurna. Kalau sempurna dulu ya, jadi yang dikatakan 3 kali jika sempurna akhir basuhannya terus diulangi lagi maka itu baru disebut 3 kali.
wasyurbuhu min fadli wudu'ihi, dan itu sunat aku maksudnya. Wa qala Hasanun Gharibun wasyurbuhu min fadli wudu'ihi li khobarin, karena ada sebuah hadis nih, ada sebuah hadis bahwa air bekas yang kita itu menjadi obat. Kalau orang-orang dulu memang waktu pakai air wudhu, cukup, kan biasanya pakai air wudhu yang pertama ya, itu juga bagus. Yang kedua ini dia pakai air bekas wudhu. Itu ada keterangannya. Itu air yang bekas wudhu, syifaun min kulli da'i, obat dari seluruh penyakit. Jadi Bang Mamun habis wudhu tuh tangin, ya. Buat apa ini airnya? Buat jadi kopi. Enggak, maksudnya kalau berarti kalau kubur dia kalau waduh gitu. Ya, ya bekas wudhu sendiri sih, ngapa gini? Iya kan, ya maksudnya tadi buat orang. Kita kan kalau dukun-dukun begitu tuh enggak. Ya Nggak tahu rahasianya kan. Makanya sembarangan aja kalau ke dukun nyari dukun. Itu bukan umur dia itu. untung aja dah saya nggak perlu. Tapi emang itu ada ya keterangan di Fathul Mu'in bahwa air bekas wudhu kita itu wajib amal yang bekas wudhu itu menjadi obat minum. Ya masak lu masak. Coba praktekin, ini ulama loh yang ngomong, ada hadisnya. Masa kita nggak bertanya? Kalau yang itu satu, kalau yang kubur boleh kolam-kolam itu. Ya, jadi itu udah sunah-sunah itu yang tadi kita sudah bahas, sudah sampai ke mualat ya. Mualat. Nanti baru kita masuk ke pasal baru, yaitu fasul bil istinja, bab tentang istinja ya, tentang apa namanya cebok. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.